Pada video kali ini, Anda akan mempelajari tentang integrasi sosial dan reintegrasi sosial yang terjadi dalam masyarakat. Anda juga akan mempelajari pemulihan, rehabilitas, reintegrasi, dan transformasi sosial sebagai upaya pemecahan masalah konflik dan kekerasan sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang damai. Pengertian integrasi sosial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI disebutkan bahwa integrasi adalah pembauran sesuatu yang berbeda hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Dari uraian tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi perbedaan kedudukan sosial, ras, etnik, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan norma. Integrasi sosial akan terbentuk apabila sebagian besar anggota masyarakat tersebut sepakat mengenai struktur kemasyarakatan yang dibangun termasuk nilai-nilai, norma, dan peranata sosial. Menurut William F. Ofburn dan Mayer-Nivkov, syarat terwujudnya integrasi sosial adalah sebagai berikut. 1. Anggota-anggota masyarakat merasa berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan di antara mereka. Hal itu berarti kebutuhan fisik dan sosial mereka dapat terpenuhi oleh sistem sosial. Terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut menyebabkan setiap anggota masyarakat saling menjaga keterikatan antara satu dengan yang lain. 2. Masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma dan nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman dalam hal yang dilarang menurut kebudayaan. Yang ketiga, norma dan nilai sosial itu berlaku cukup lama, tidak mudah berubah, dan dijalankan secara konsisten oleh seluruh anggota masyarakat. Suatu integrasi sosial dapat berlangsung cepat atau lambat tergantung pada faktor berikut. 1. Homogenitas kelompok. Semakin homogen suatu kelompok atau masyarakat, maka semakin mudah pula proses integrasi antar anggota di dalam kelompok atau masyarakat dengan satu suku bangsa. 2. Besar kecilnya kelompok. Umumnya, dalam kelompok yang kecil, tingkat kemajemukan anggotanya relatif rendah, sehingga integrasi sosialnya lebih mudah tercapai. Sebaliknya, dalam kelompok besar, tingkat kemajemukannya relatif tinggi, sehingga integrasi sosial akan lebih sulit dicapai. 3. Mobilitas geografis. Anggota kelompok yang baru datang tentu harus menyesuaikan diri dengan identitas masyarakat yang ditujunya. Namun, semakin sering anggota masyarakat datang dan pergi, semakin sulit pula terjadi proses integrasi sosial. Sementara itu, dalam masyarakat yang mobilitasnya rendah, seperti daerah atau suku terisolasi, integrasi sosial dapat cepat terjadi dengan cepat. 4. Efektivitas komunikasi. Efektivitas komunikasi yang baik dalam masyarakat juga akan mempercepat integrasi sosial. Semakin efektif komunikasi berlangsung, semakin cepat pula integrasi anggota-anggota masyarakat tercapai. Sebaliknya, semakin tidak efektif komunikasi yang berlangsung antara anggota masyarakat, semakin lambat pula dan sulit integrasi sosialnya terwujud. Bentuk-bentuk integrasi sosial. Integrasi sosial dapat dibedakan dalam 3 bentuk sebagai berikut. 1. Integrasi normatif. Integrasi normatif dapat diartikan sebagai bentuk integrasi yang terjadi akibat adanya norma yang berlaku di masyarakat. Dalam hal ini, norma merupakan hal yang mampu mempersatukan masyarakat, misalnya bangsa Indonesia dipersatukan oleh prinsip Bhinneka Tunggal Ika. 2. Integrasi fungsional. Integrasi fungsional terbentuk karena ada fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Sebuah integrasi dapat terbentuk dengan mengedepankan fungsi dari masing-masing pihak yang ada dalam sebuah masyarakat.
Misalnya, Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku mengintegrasikan dirinya dengan melihat fungsi dari masing-masing suku yang ada. Seperti suku Bugis yang suka melaut difungsikan sebagai penyedia hasil-hasil laut, suku Minang yang pandai berdagang difungsikan sebagai penjual hasil-hasil laut tersebut. Dengan demikian, akan tercipta sebuah integrasi dalam masyarakat. 3. Integrasi koersif. Integrasi terakhir ini terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa. Dalam hal ini, penguasa menerapkan cara-cara koersif atau kekerasan. Contoh integrasi koersif adalah perusuhan yang berhenti mengacau karena polisi menembakkan gas air mata. Proses integrasi sosial. 1. Akulturasi. Menurut Kunjaraningrat, akulturasi adalah proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing yang berbeda. Proses sosial itu akan berlangsung hingga unsur kebudayaan asing itu diterima masyarakat dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri. Namun, umumnya akulturasi berlangsung tanpa menghilangkan kepribadian kebudayaan itu sendiri. Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa akulturasi merupakan proses perubahan yang ditandai dengan terjadinya penyatuan dua kebudayaan yang berbeda. Penyatuan tersebut menyebabkan kebudayaan yang satu hampir menyerupai kebudayaan yang lain, namun masing-masing kebudayaan masih mempertahankan ciri khasnya. 2. Asimilasi. Asimilasi merupakan suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan yang ada di antara individu atau kelompok yang dalam masyarakat. Batas-batas di antara masyarakat akan hilang dan lebur menjadi satu kesatuan. Asimilasi ditandai dengan pengembangan sikap-sikap yang sama, walau terkadang bersifat emosional dengan tujuan mencapai kesatuan atau integrasi. 3. Akomodasi. Sujono Sukanto mengartikan akomodasi sebagai suatu proses usaha manusia untuk meredakan pertentangan dan mencapai kestabilan. Akomodasi di dalam masyarakat diharapkan dapat menyelesaikan pertentangan atau konflik tanpa menghancurkan pihak lawan. Akomodasi akan meredakan konflik dan menjadikan interaksi yang bersifat lebih damai. Faktor-faktor pendorong integrasi sosial. 1. Toleransi terhadap kelompok-kelompok manusia dengan kebudayaan yang berbeda. 2. Kesempatan yang seimbang dalam ekonomi bagi berbagai golongan masyarakat dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda. 3. Sikap saling menghargai orang lain dengan kebudayaannya. 4. Sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. 5. Persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. 6. Perkawinan campuran atau amalgamation. Perkawinan campuran antara dua penduduk kebudayaan yang berbeda dapat mendorong terciptanya integrasi sosial. 7. Adanya musuh bersama di luar. Adanya musuh bersama dari luar cenderung memperkuat kesatuan masyarakat atau kelompok yang mengalami ancaman musuh tersebut. B. Perdamaian. Perdamaian adalah suatu kondisi absennya konflik dalam kehidupan masyarakat dengan ditandai adanya harmonisasi. Kemudian integrasi atau kohesi sosial. Integrasi sosial adalah kesatuan di dalam kehidupan bersama baik di dalam masyarakat yang berskala makro ataupun mikro, kendati di dalamnya terdapat unsur-unsur yang berbeda. Ada 4 elemen yang perlu diperhatikan. Yang pertama, terpenuhinya hak asasi manusia. Kedua, menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang. Ketiga, tidak adanya diskriminasi. Kemudian yang keempat, adanya partisipasi aktif atau keikutsertaan individu. Integrasi sosial akan mudah terjadi di masyarakat yang memiliki unsur-unsur yang sama, seperti 1. Kesamaan wilayah dan tempat tinggal. Kedua, pengalaman yang sama pada masa lampau. Ketiga, kemauan bersama untuk menjadi suatu bangsa. Kemudian yang terakhir, adanya ideologi dan norma-norma yuridis yang diterima bersama. Yang pertama, pemulihan atau recovery. PP No. 2 tahun 2015, peraturan pemerintah tersebut mengatur bahwa pemulihan pasca konflik menjadi kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur sesuai dengan kewenangannya. Yang kedua, rekonsiliasi.
UU No. 7 Tahun 2012 disebutkan pada ayat 1, pemerintah dan pemerintah daerah melakukan rekonsiliasi antara para pihak yang bertikai dengan cara perundingan secara damai, pemberian restitusi atau ganti rugi, atau pemaafan. Yang ketiga, rehabilitasi. Upaya rehabilitasi tersebut adalah 1. Pemulihan psikologis korban konflik. 2. Pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan ketertiban. Ketiga, perbaikan dan pengembangan lingkungan. 4. Penguatan relasi sosial yang adil untuk kesejahteraan masyarakat. 5. Penguatan kebijakan publik. 6. Pemulihan ekonomi dan hak keperdataan serta peningkatan pelayanan pemerintah. 7. Pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus. 8. Pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi perempuan. 9. Peningkatan pelayanan kesehatan anak-anak. 10. Pemfasilitasian serta mediasi pengembalian dan pemulihan aset korban. Dan rekonstruksi. Pelaksanaan rekonstruksi sebagai berikut. 1. Pemulihan dan peningkatan fungsi pelayanan publik. 2. Pemulihan dan penyediaan akses pendidikan, kesehatan, dan mata pencaharian. Ketiga, perbaikan sarana dan prasarana umum. Keempat, perbaikan berbagai struktur dan kerangka kerja. 5. Perbaikan dan pemulihan tempat ibadah. Yang terakhir adalah transformasi sosial. Menurut KBBI berarti perubahan rupa, bentuk, sifat, fungsi, dan lain-lain yang berkenaan dengan masyarakat.